Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik kiranya kepada kita semua hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita kembali dengan seperti biasa dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di bab 10 ini kita akan membahas masalah penyembelihan hewan dalam Islam. Kita lihat tentang konsep dari penyembelihan hewan dalam Islam. Yang pertama ada kategori hewan dalam Islam itu adalah hewan yang halal untuk dimakan, dan yang kedua haram untuk dimakan. Lalu ada pengertian penyembelihan hewan. Selanjutnya praktik penyembelihan hewan dalam Islam dan tata cara penyembelihan hewan yang dihalalkan baik secara tradisional maupun modern. Ya. Pengertian penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal untuk dimakan, tapi dengan cara-cara tertentu sesuai dengan syariat Islam, ya, sesuai dengan keyakinan kita. Adapun hewan yang halal untuk dikonsumsi dalam Islam, yang pertama ada hewan darat, yaitu seperti hewan ternak, belalang, dan hewan yang baik, ya, menurut syariah dan tidak kotor dan tidak menjijikkan, seperti ayam, bebek, angsa dan lainnya. Dan hewan ini kan hewan yang sudah biasa kita konsumsi, ya, untuk nutrisi tubuh kita. Yang kedua, hewan yang halal untuk dikonsumsi adalah hewan air. Jadi semua jenis hewan air, baik air laut maupun air tawar, itu halal untuk dikonsumsi, ya. Lalu bagaimana dengan hewan yang haram? Hewan yang haram adalah hewan yang secara tegas diharamkan oleh Islam, seperti daging babi, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, hewan yang mati dengan cara tercekik atau dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam hewan buas, dan disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu memang itu haram untuk dikonsumsi. Dan hewan yang kedua adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, adalah dalam waktu yang jangka lama. Lalu hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, hewan yang bertaring kuat, lalu hewan yang berkuku tajam, dan hewan yang dilarang untuk dibunuh, serta hewan-hewan yang kotor dan menjijikkan. Itu hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi, ya. Seperti mengkonsumsi harimau, ular, ya, kalajengking. Nah, itu nggak boleh, ya. Untuk kita itu nggak boleh. Nah, lalu bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan yang dihalalkan? Yang pertama, syarat penyembelihan adalah yang memotong adalah orang yang beragama Islam. Karena kita keyakinannya adalah Islam, maka yang memotong pun harus Islam, ya. Yang kedua, sudah baligh atau dewasa, bukan anak kecil, ya. Karena proses pemotongan ini kan membutuhkan tenaga dan konsentrasi, ya. Jadi kalau anak kecil kan belum bisa. Yang ketiga, sengaja atau sadar. Yang kedua, syarat hewannya adalah masih hidup dan yang tentunya halal untuk dikonsumsi, ya. Kemudian yang ketiga ada syarat alat penyembelihan. Yang pertama alatnya tajam. Yang kedua bukan terbuat dari kuku, gigi dan tulang. Nah, kenapa disarankan yang tajam? Agar nanti ketika pas penyembelihan itu tidak terjadi penganiayaan. Contoh, si A menyembelih ayam tapi dengan pisau yang tumpul. Memang nantinya akan bisa memotong leher si ayam ini, cuman dalam jangka waktu yang lama, digesek-gesekkan terus, ya. Nah, itu kasihan kepada ayamnya. Jadi diusahakan alatnya yang tajam. Nah, kemudian syarat penyembelihan dengan alat modern, yang pertama petugas operatornya seorang muslim.
ya. Yang kedua, sebelum memulai menyembelih membaca basmalah, ya. Mesin yang digunakan tajam dan berjalan normal, memotong lehernya hingga 2 urat lehernya putus. Tidak menyembelih menggunakan listrik atau bahan kimia, ya, seperti racun. Itu nggak boleh, ya. Dan hewan yang disembelih masih hidup. Ini mah jangan yang pakai potong alat modern tapi hewannya sudah mati, ya. Itu nggak boleh. Tetap hewannya yang masih hidup, ya. Lalu berikut dalil tentang penyembelihan hewan, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Dia kehendaki. Yang kedua ada surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, itu dalil yang sebagian dalil yang menjelaskan tentang penyembelihan hewan, ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah menjelaskan melihat penjelasan pemaparan tadi, silakan ini dikerjakan lembar kerja siswanya, dicatat poin 1, 2, 3, kemudian nanti dikumpulkan tugasnya, ya, di hari nanti yang akan telah ditentukan. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Silakan untuk absensi ketik di kolom komentar, ya, untuk melihat absen yang hadir hari ini. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.